Baik, untuk putusan pra peradilan yang sudah kita dengar bersama ya hari ini, artinya kami pertama-tama kami berterima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan, ternyata keadilan itu ada di tanah Atambua, ada. Kenapa? Kami melihat bahwa kami mengapresiasi karena hakim memutus perkara sesuai dengan fakta persidangan. Dia memutus perkara seadil-adilnya sesuai dengan bukti yang kami ajukan. Memang tidak perlu kita jelaskan lagi ya. Memang sejak awal kita sudah menilai memang ada cacat prosedur dalam perkara ini ya. Adanya penetapan tersangka yang mendahului penyidikan. Ya. Poin di situ saja. Jika itu bermasalah, maka semua produk kelanjutan itu juga akan bermasalah semuanya. Lalu mengenai juga penetapan tersangka, penahanan, dan juga termasuk penundaan penanganan perkara. Ya, karena status klien kami tidak jelas. Lalu yang jelas Bapak, dengan adanya putusan pra peradilan ini, ya, sebagai kuasa hukum yang kami juga taat hukum, kami itu tetap memberikan kesempatan kepada penyidik ya, untuk mungkin ada bukti lain yang bisa menjawab klien kami, silakan. Tapi dengan adanya putusan pra peradilan ini, kami sebagai kuasa hukum kota tidak mungkin tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum lanjutan, yaitu akan menuntut mengenai ganti kerugian yang dialami. Karena klien kami selama ini ditetapkan jadi tersangka, ditahan, ya, lalu perkaranya digantungkan selama ini, banyak sekali kerugian yang dialami oleh klien kami. Jadi tidak hanya itu, termasuk juga banyak akun palsu ya, yang menyerang klien kami, juga keluarga klien kami, akan kami pastikan, akan tuntas, kami akan tuntaskan semuanya, akan ambil langkah hukum. Langkah yang kami ambil, tentunya kami akan mengambil langkah tuntutan ganti kerugian, ya, ganti kerugian terhadap klien kami, kerugian dialami klien kami. Lalu respon mengenai putusan ini ya sudah jelas, artinya memang ya kita jangan sampai kita jadikan undang-undang perlindungan anak itu sebagai tameng untuk menetapkan tersangka, menahan ya, seolah ini anak itu. Tapi dalam menguji ya, sekali lagi di sidang saya uji bersama ahli itu, kita tidak fokus menilai kualitas alat bukti. Yang jangan hanya ini jadi catatan, jangan hanya karena cukup bukti, tapi harus menguji kualitas alat bukti, sangat penting. Gitu. Penindakan baik kami pastikan secepatnya. Ya, setelah kami dapatkan salinan putusannya akan kami kaji dan kami akan lakukan secepatnya. Jadi tadi ya puji Tuhan ya, sekali lagi dimenangkan oleh klien kami Piscikot sebagai pemohon ya, diberi kuasa kepada kami tim Koalisi Laki ya sebagai kuasa hukum pemohon, dan jelas tadi ya hakim sudah mempertimbangkan semuanya. Ada beberapa objek tadi. Ya, jadi yang jelas Bapak mulai detik ini, saat ini setelah putusan diucapkan, maka dengan demikian status tersangka pada klien kami dicabut. Dengan demikian saja ya. Gitu. Jadi tinggal kita minta ya, dan kami juga perlu sampaikan Bapak, apa yang kami lakukan adalah sebagai bentuk kecintaan kami terhadap institusi kepolisian. Ya. Karena kita di sini tidak sedang mencari kesalahan kepolisian, tapi kita sedang menguji kebenarannya seperti apa gitu. Kemudian ke depan penyidik mungkin bisa lebih hati-hati dalam menangani perkara. Yang jelas ya pihak kepolisian pemohon yang melakukan penahanan tersangka. Memang sejak awal tadi kita lihat pertimbangan hakim itu mengenai terkait dengan penundaan penanganan perkara. Tadi yang kita lihat didahulukan pertimbangannya itu, memang tersangka punya hak untuk memastikan supaya perkara ini jangan sampai berjalan di tempat tidak jelas arahnya. Tersangka juga melekat sepanjang ya, tidak ada batas waktu lah. Tidak batas waktu. Makanya itu. Lalu yang kedua mengenai penetapan tersangka tadi, ya memang ketika ini sekali lagi, ketika penetapan tersangka mendahului surat perintah penyidikan, maka dengan demikian segala produk apapun yang dihasilkan terlahir setelah itu dengan sendirinya gugur. Ya.